Rasul Paulus bukan anti kepada orang yang berbahasa roh. Tapi dia tidak mau, akhirnya jemaat disesatkan dengan pemikiran-pemikiran yang salah mengenai kebenaran, mengenai bahasa roh secara khusus, karunia roh. Ya. Jadi Rasul Paulus begitu berhati-hati gitu loh, untuk supaya mereka itu tidak bisa sembarangan lah, jangan sembarangan. Shalom, kembali saya menyapa setiap kita tetap berada di rumah saja, dan pada kesempatan ini acara recovery, ngopi bareng, tetap kita adakan di rumah saja ya. Saya berharap pada kesempatan ini kita semua boleh terus menikmati kehangatan kebenaran firman Tuhan lewat streaming seperti ini ya. Saya berharap kita di waktu-waktu ke depan ini kita mendapat satu pencerahan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini ya. Nah, saya juga mengingatkan buat setiap kita agar tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita juga di dalam kita masih berperang ya melawan COVID-19. Saya berharap kita semua tetap menjaga kesehatan kita, jangan lupa divaksinasi, dan juga untuk setiap kita tetap berada di rumah saja kalau yang nggak perlu-perlu amat gitu ya. Nah, saya akan memulai pembahasan kita mengenai bahasa roh dari konten sebelumnya. Jadi saya berharap sebelum kita mulai, saya seruput dulu kopinya. Teman-teman bikin kopi di rumah saja. Saya ditemani cappuccino pada kesempatan sore hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk sore hari ini. Kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan pimpin waktu ke depan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menguasai untuk setiap streaming ini Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dan memberikan pencerahan bagi setiap kami, agar kami kaum awam secara khusus tidak diombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang di luar daripada Alkitab sampaikan. Kamu berdoa, kiranya Engkau memberikan karunia bagi setiap kami dan juga khususnya hamba-Mu ini untuk bisa memberikan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Beracaralah Roh Kudus atas setiap hati dan pikiran kami. Hamba menyerahkan waktu ke depan untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu di dalam 1 Korintus 14 ya, 1 Korintus 14 ayat ke-1 sampai ayatnya nanti saya akan bahas sampai ayat ke-19. Cuman saya pecah gitu ya. Nanti coba nanti di konten berikutnya nanti kita akan coba bahas lagi ya. Saya coba akan paragraf per paragraf. Di sini saya coba ambil ada 1 2 3, 4, 5 paragraf ya. Nanti saya coba akan bahas per paragraf supaya kita tahu kaitannya di dalam keseluruhan paragraf tersebut dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan baca terlebih dahulu ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5 ya. Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ya, karunia-karunia roh ya, bukan bahasa roh ya. Ada di dalamnya ada bahasa roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucap hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, nah ini baru muncul bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka
supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi di sini Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ini, karena backgroundnya ini di dalam jemaat Korintus yang dibangun oleh Rasul Paulus ini banyak hal-hal yang akhirnya ada problematika yang kompleks gitu ya, dan di dalam persekutuan khususnya dalam ibadah akhirnya muncul ketersingahan mereka gitu kan terhadap pengajar-pengajar yang sepertinya indah gitu ya. Mereka terpukau oleh karena ada kuasa bahasa roh gitu ya di dalam beberapa persekutuan gitu ya. Jadi mereka akhirnya menekankan kepada hal-hal yang sifatnya fenomena. Makanya akhirnya 1 Korintus 14 ini Rasul Paulus coba menjelaskan kembali sebagaimana sudah pernah dibahas dia di dalam pasal yang ke-12 ya. Dan pada saat ini dia membahas, mengkoreksi, menasehati, membukakan pemikiran, pencerahan kepada jemaat di Korintus mengenai bahasa roh. Jadi dia mengulang kembali pembelajaran mengenai bahasa roh. Nah, ayat 1-6 tadi dikasih pembanding gitu loh. Jadi Rasul Paulus juga nggak anti dengan bahasa roh ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 gitu ya. Saya akan kutip saja, nanti kita akan masuk ke bahas di ayat 18 sampai 19 nanti. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Ya. Rasul Paulus memiliki kemampuan untuk berbahasa roh gitu ya. Ayat 19, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi, mau menekankan, makanya tadi di dalam ayat 1-6 tadi yang kita baca, mau menekankan bahwa jauh lebih berharga, jauh lebih baik jikalau engkau di dalam persekutuan membangun sebuah jemaat, engkau bernubuat dibanding dengan berbahasa roh. Ya, mengapa demikian? Karena di dalam bahasa roh, kamu membangun diri kamu sendiri, bukan sedang membangun jemaat. Ya. Waktu kamu bernubuat, yaitu engkau menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat, kepada orang-orang yang berkumpul di sana, gitu ya. Artinya mereka memahami, ya, dibanding dengan orang yang berbahasa roh yang dia tidak mengerti, orang lain tidak mengerti. Maka di ayat 6 tadi bahwa kalau orang itu juga menafsirkannya, kecuali ya kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dibangun. Jadi yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus di sini adalah, yuk mari gitu loh, kejar sesuatu yang lebih bisa membangun jemaat, yaitu apa? Bernubuat, berbicara mengenai isi hati Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam kebenarannya. Kau sampaikan kepada jemaat sehingga mengetahui kebenaran seperti apa. Ya. Jadi ini kita mau bukan berarti orang nih seringkali nih ada tanda bahwa orang yang memiliki karunia bahasa roh, dia memiliki satu kuasa yang lebih gitu ya, Roh Kudus hinggap kepada dirinya sehingga orang bisa berkata-kata dengan bahasa roh seperti memiliki satu poin plus gitu ya. Ada urapan sepertinya. Tidak demikian. Bahkan nanti di bagian mungkin setelah konten ini ya, di ayat saya akan kutip saja gitu ya, justru untuk menunjukkan tanda bukan orang beriman, ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ya. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya. Mungkin nggak di konten hari ini gitu ya, tapi mungkin di konten berikutnya. Nah, saya melihat bahwa Rasul Paulus begitu berjuang supaya jangan terpukau, terkesima dengan orang-orang sepertinya gitu kan hebat bisa berkata-kata roh gitu ya. Seperti itu. Jadi akhirnya mereka nggak ngerti sama sekali sebenarnya apa yang mereka bangun, apa yang mereka mengerti dari hal itu. Dan di bagian kedua, di paragraf kedua, nanti kita coba bahas gitu ya. Kita lihat lagi di ayat ke-6. Saya akan bacakan lagi terlebih dahulu untuk setiap kita ayat ke-6 sampai ke-9.
Ya, jadi kita paragraf per paragraf nanti kita akan kaitkan gitu ya, supaya, nah inilah karunia bernubuat gitu ya. Jadi artinya menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehingga orang mengerti. Ini jauh lebih baik ya. Jemaat dibangun, disadarkan. Ya, ingat sekali lagi, Roh Kudus tidak pernah mematikan rasio kita manusia. Tidak pernah. Tidak pernah menghipnotis manusia sehingga manusia nggak ngerti apa-apa, ya. Main asal bicara gitu ya. Tidak pernah gitu ya. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu 1 Korintus 14 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikannya kepadamu? Pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara, ya. Nah, Rasul Paulus menyandingkan, saya ingatkan kembali, bahwa bahasa roh itu gitu ya, kalau tidak memuat satu pernyataan Allah, ya kan, nubuatan, pengetahuan, atau pengajaran, buat apa saya berkata-kata dengan bahasa roh? Ya, karena orang lain akhirnya tidak mengerti apa yang saya ucapkan, dan bahkan saya sendiri tidak mengerti apa yang saya ucapkan. Dan ini kan aneh, ngerti nggak? Ya, jadi seperti orang buta menuntun orang buta. Ya, ini aneh. Ya, jangan sampai kita terkecoh dengan bahasa roh. Sekali lagi, di dalam Alkitab bahasa roh itu ada. Ya, bahasa roh itu ada. Tetapi di dalam kehidupan gereja modern saat ini, bahasa roh ini sudah mulai disimpang siurkan. Ya, kita orang awam harus jeli, ya harus jeli melihat ini, gitu kan? Apa yang seharusnya kita sebagai kaum awam maupun juga apalagi para hamba Tuhan. Hati-hati kita sebagai para hamba Tuhan. Ketika Anda dan saya memiliki karunia bahasa roh, Rasul Paulus pun, kita sudah tadi baca dikutip nih dalam Korintus 1 Korintus 14 ayatnya yang ke 18 sampai 19 gitu ya. Rasul Paulus memiliki karunia berbahasa roh lebih baik dari jemaat di Korintus. Tetapi kita tidak melihat bahwa Rasul Paulus menuliskan bahasa roh di dalam Alkitab. Seperti yang saat ini gereja-gereja modern ada oknum-oknum tertentu gitu kan. Mengucapkan gitu kan, entah lama-lama, entah laba-laba, entah sambal-lado, atau WK-WK gitu kan. Kayak chattingan WhatsApp anak alay gitu ya. Tidak dituliskan. Kenapa? Gitu ya. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita pikirkan bersama-sama. Harus kita pikirkan bersama-sama. Yaitu apa? Kalau tidak memuat pernyataan Allah, orang membuat orang nggak mengerti untuk apa. Sia-sia seperti dikatakan kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Nothing. Sehebat apapun Anda dan saya, kalau ternyata itu tidak memuat satu pernyataan atau perkataan pengetahuan mengenai kebenaran firman Tuhan, nothing. Buat apa kita bicara itu? Buat apa? Nah, yang menarik pada paragraf yang kedua ini, saya melihat ada 3 hal menjadi analogi gitu ya, untuk mendapat gambaran yang jelas, yaitu disinggung mengenai bahasa roh dikaitkan dengan alat musik ya. Jadi alat musik seperti yang kita tahu, seruling maupun kecapi itu ada satu nada gitu kan, sehingga kita tahu ada satu ketukan, ada satu irama. Akhirnya kalau kita dikaitkan tadi seruling terus orang berbunyi, orang tahu dari mana, terus dimainkan seruling. Kalau kita ingin menari, misal contohnya, kita ingin menari, lalu kan ada musik yang mengiringi. Nah, waktu musik itu
ada satu irama ketukan yang teratur, maka kita mengetahui mengiringi penari untuk gerak ke kiri kanan, depan berapa langkah, belakang berapa langkah, lain sebagainya. Itu akan membuat satu pola yang akhirnya musik tersebut dimengerti oleh penari, dan penari ini bisa mengikuti gitu loh. Gerakan apa yang harusnya dia kerjakan gitu kan. Misalnya ke kanan 2 kali gitu kan, kayak tari poco-poco, ke depan, belakang, dengan irama ketukan tertentu gitu ya. Dan akhirnya mengerti gerakan harus seperti apa, bagaimana. Nah, bayangkan gitu ya, kalau misalnya ini alat musik ini tidak memberikan tidak menuntun. Jadi orang yang mendengar, yang mau menari ini bingung. Ini kita suruh ngapain ya, ke kiri atau kanan, mereka nggak ngerti. Jadi musiknya ini nggak menuntun penari ini untuk menari atau bergerak sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu kan dalam musik tersebut, misalnya gitu ya, tari poco-poco misalnya gitu ya. Ini kalau nggak ngerti gitu ya, ini lagunya kok kayaknya apa ya, dia nggak paham, ini kayak bukan lagu gitu loh. Jadi bagaimana mungkin? Nah, sama halnya ketika kita berbicara bahasa roh, misalnya ingin membangun jemaat. Jemaat tidak berasa dituntun apa-apa gitu loh. Saya mesti seperti apa nih? Nggak ngerti, ya kan? Lalu ketika dalam persekutuan misal berbahasa roh gitu kan, berbahasa lidah misalnya gitu ya. Lalu nggak ngerti nih gitu kan, ngomong apa, nggak ngerti ini apa ya. Saya mesti ngapain ya sekarang ya? Kebenaran apa yang saya dapat gitu ya, saya mesti ngapain sekarang sebagai kaum awam, sebagai jemaat Tuhan, saya harus gimana, Tuhan bicara apa sih, saya sebagai manusia mesti seperti apa sih. Nggak ada yang nuntun, karena nggak ngerti, tidak mengerti. Lalu disinggung lagi mengenai suara nafiri, ya kan? Kalau misalnya mau berperang gitu kan, lalu dinyalakan suara nafiri, dibunyikan gitu kan. Kalau tidak terang atau maksudnya suaranya itu nggak jelas gitu ya, karena suara nafiri kalau waktu berperang itu ada semacam suara yang memberikan perintah, ya, memberikan perintah itu untuk maju berperang, serbu gitu ya. Ada juga untuk tarik mundur pasukan gitu loh. Nah, kalau suara nafiri ini nggak jelas gitu kan, ini abah-abahnya apa? Karena waktu suara nafiri itu memberikan aba-aba, ya. Kalau aba-abanya nggak jelas, nggak ngerti, ini sebenarnya disuruh maju berperang, suruh serbu, atau suruh berdiam, atau suruh tarik mundur pasukan dulu. Ini nggak ngerti mereka. Suara nafiri ini nggak terang, nggak jelas gitu loh. Jadi aba-abanya apa ya? Kita mesti ngapain? Bingung lah mereka semua. Kalau orang mau berperang, pasukan akan bingung. Bayangkan kalau dalam persekutuan jemaat, lalu hamba Tuhannya berbahasa roh gitu ya. Jemaat kan akan bingung, ini kita disuruh ngapain? Makanya tadi di ayat 6, kecuali orang itu atau ada yang menafsirkan. Supaya orang ngerti maksudnya apa, pernyataan kebenaran, pernyataan Allahnya itu apa. Ya, jadi jemaat dibangun, disitulah ketika kita melihat bahwa titik poinnya adalah sampai seorang mengerti, orang-orang lain mengerti akan kebenaran sebenarnya. Ini yang tidak dipikirkan gitu ya. Dan ini Rasul Paulus coba mengajak semua jemaat untuk berpikir jernih mengenai hal ini. Ya, mengenai hal ini. Jadi saya berharap gitu ya, pada kesempatan ini di dalam keterbatasan kita mau mengkoreksi diri gitu ya, untuk kita mau belajar kebenaran firman Tuhan gitu ya, supaya kita dibukakan. Nah, yang berikutnya adalah mengenai bahasa asing, ya, bahasa asing. Nanti saya akan bacakan di dalam ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12 ya. Saya akan bacakan dulu ya. Ini 3 analogi yang diberikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti ya. Nggak ada bahasa yang nggak ada artinya. Oke. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku.
Demikian pula dengan kamu, kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya, nah saya kupas dulu mengenai analogi yang dibuat oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan kepada jemaat di Korintus terkait dengan bahasa asing. Sama seperti orang ngomong pakai bahasa asing, lalu saya nggak ngerti, saya asing bagi dia, dia juga asing bagi saya. Tidak ada komunikasi yang terjadi, tidak ada satu pengertian yang diletakkan kepada saya yang mendengarkan gitu ya. Tidak bisa juga dia meletakkan pengertian, karena saya nggak mengerti, orang yang mendengar tidak mengerti. Kalau hari ini saya berbicara, lalu teman-teman semua tidak mengerti, tidak ada pengertian yang saya letakkan gitu loh. Apa yang saya bangun dari jemaat ini, apa yang saya bangun dari iman mereka gitu loh. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi saya harus kejar apa? Bahasa roh gitu kan. Karunia roh gitu ya, yang tadi dikatakan. Kamu kejar supaya ini bermuara kepada membangun jemaat. Yaitu apa? Makanya menekankan lebih kepada bernubuat. Artinya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Meletakkan pengertian mengenai kebenaran, pernyataan Allah. Gitu loh. Supaya orang dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Artinya tidak mematikan fungsi rasio. Ingat firman Tuhan mengatakan renungkanlah firmanku siang dan malam. Artinya apa? Kita disuruh renungkan, kita disuruh berpikir. Jadi orang Kristen berpikir Bapak Ibu ya. Berpikir. Jadi jangan sampai kita lelah berpikir ya. Nah, saya berharap malam hari ini, sore sampai menjelang malam hari ini kita benar-benar mau berpikir mengenai kebenaran firman Tuhan. Nah, dari ketiga analogi itu saya coba simpulkan gitu ya. Alat musik yang nggak ada iramanya, yang nggak bisa mengiringi penari, suara nafiri yang tidak memberikan kejelasan aba-aba gitu ya, dan juga bahasa asing yang akhirnya nggak ngerti maknanya dan artinya gitu kan. Maka setiap bahasa harusnya memiliki makna atau arti ya, bahasa manapun. Nah, kalau Anda dan saya berbahasa roh tapi tidak tahu artinya atau tidak tahu maknanya, saya jadi sanksi apakah ini bahasa roh? Apakah ini di dalam kategori bahasa? Apakah ini kategori bahasa? Ya, kita berani mengkoreksi diri kita. Jikalau Anda dan saya mendapatkan karunia bahasa roh, silakan. Karena masing-masing orang memiliki karunia berbeda, silakan. Tapi kalau Anda dan saya tidak justru harus meminta saya juga diberikan untuk bisa membedakan bahasa roh, membedakan macam-macam roh, lalu menafsirkan bahasa roh, itu jauh lebih baik. Itu yang diusulkan atau diberikan Rasul Paulus rindu untuk seperti itu gitu ya. Tadi di ayat 6 sudah dibahas, kecuali orang itu menafsirkannya. Paling tidak ada orang yang menafsirkannya. Nanti kita akan bahas di bagian itu ya, di ayat-ayat berikutnya gitu ya. Itu banyak sekali. Dan saya menyimpulkan ada 3 hal gitu ya dari 3 analogi ini. Yang pertama adalah ketika bahasa roh itu membuat bingung orang, ya kan? Ya mendingan gak usah, ya. Ketika bahasa roh itu justru mengacaukan orang, mendingan gak usah, ya. Ketika bahasa roh itu engkau berkata-kata bahasa roh tapi tidak bermanfaat, tidak membangun jemaat, ya mendingan gak usah, ya. Mendingan gak usah. Ya saya berharap kita paham sampai di titik ini gitu ya, di titik di mana kita harus memahami benar bahwa Rasul Paulus bukan anti kepada orang yang berbahasa roh, tapi dia tidak mau akhirnya jemaat disesatkan dengan pemikiran-pemikiran yang salah mengenai kebenaran, mengenai bahasa roh secara khusus, karunia roh, ya. Jadi Rasul Paulus begitu berhati-hati gitu loh, untuk supaya mereka itu tidak bisa sembarangan lah, jangan sembarangan. Dan jemaat pun dibangun, dicerahkan, dibukakan. Oh, seperti ini ya. Ya. Jadi kadang Rasul Paulus dihina gitu kan, karena Rasul Paulus tuh disangka gitu kan tidak suka dengan jemaat, ada orang mungkin pengajar-pengajar yang memiliki karunia bahasa roh gitu ya. Nggak suka Rasul Paulus gitu kan. Bukan. Ya, tadi saya sudah kutipkan di ayat 19, 18, 19. Dia lebih daripada jemaat gitu loh. Dia punya karunia itu. Tapi dia gak gunakan gitu loh.
karena tahu apa yang harusnya dikerjakan gitu loh. Nah, dari analogi yang tadi kita sudah baca gitu ya, saya melihat bahwa jangan sampai gitu ya, kita jemaat kaum awam bingung nih, ini bahasa roh gitu ya. Jadi banyak pertanyaan bahasa roh gitu ya. Jadi saya lihat jangan sampai kita menjadi bingung, tetapi biarlah pada kesempatan ini teman-teman bisa melihat memaknai bahwa bahasa roh seperti apa. Sekali lagi saya juga tidak anti dengan bahasa roh. Artinya saya percaya ada karunia bahasa roh gitu ya, ada karunia bahasa roh. Tetapi kita koreksi diri lagi, apakah karunia bahasa roh itu kita harus secara membangun jemaat nih. Kembali lagi ya, membangun jemaat. Nah, pada di bagian berikutnya saya akan coba bacakan ya bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 4 ayat 13 sampai 17 ya. 17. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberi juga karunia untuk menafsirkannya. Nah ya, selalu bermuara supaya orang ngerti. Tujuannya gitu. Supaya orang lain mengerti ya, supaya orang lain mengerti. Ayat 14. Sebab jika kamu berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga untuk akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun mengucap syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Nah, lihat penekanan dari Rasul Paulus ketika dia menekankan bahwa kalau engkau memiliki karunia bahasa roh, minta berdoa juga kepada Tuhan supaya kamu bisa menafsirkannya. Artinya jangan sampai ketika engkau dapat bahasa roh, karunia bahasa roh, kamu harus bisa memberitakan gitu kan, mengenai kebenaran atau pengertian, meletakkan pengertian dari bahasa yang kamu terima tadi. Supaya orang lain yang mendengarkannya dibangun. Selama ini saya nggak tahu ya, saya juga pernah maksudnya berada di dalam satu ibadah yang berbahasa roh gitu ya. Bagi mereka berbahasa lidah lah. Lalu kadang saya berpikir gitu kan, ini apa yang dibangun? Saya nggak ngerti apa-apa. Terus terang Bapak Ibu, saya tidak ngerti apa-apa pada waktu itu. Ini apa ya? Saya pikir ini mungkin Roh Kudus juga gitu kan. Karena saya nggak dapat karunia gitu kan. Ya udah, saya diam saja ngikutin. Saya kadang bingung gitu ya. Saya pernah menghadiri satu ibadah gitu ya. Lalu pada waktu itu hamba Tuhannya langsung ketika setelah pujian penyembahan, lalu hamba Tuhan itu langsung berkata-kata bahasa roh katanya ya, bahasa lidah gitu ya. Bagi saya mungkin itu bahasa roh. Lalu dia bicara mengenai, saya nggak ngerti. Lalu jemaat mengikuti gitu kan. Saya tambah bingung gitu ya. Singkat cerita, itu jadi nggak ada khotbah. Saya jadi bingung gitu kan. Ini khotbahnya di mana? Lalu tiba-tiba altar call mendoakan orang, kira-kira demikian. Lalu angkat lagi pujian lain sebagainya. Lalu saya bingung, ini mana pemberitaan firmannya? Saya sebagai kaum awam yang pada waktu itu hadir, saya tentulah kelimpungan, nggak ngerti apa-apa. Datang kepada satu persekutuan, saya pulang nggak ngerti, saya bingung. Iman saya nggak dibangun apapun, tidak diletakkan pengertian apapun. Bayangkan. Nah, kira-kira ini yang Rasul Paulus tidak mau gitu ya, terjadi. Sekali lagi, membangun jemaat. Gitu ya, membangun jemaat. Jadi yang namanya membangun jemaat, jadi harus benar-benar diletakkan, karena membangun jemaat berarti kan imannya dibangun. Harus meletakkan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak dibangun, gitu ingat ya, saya selalu kaitkan dengan menara Babel, gitu kan, dan juga hari Pentakosta gereja dibangun. Pada waktu di Babel, ya, mereka dibikin tidak mengerti, jadi gagal dibangun menara Babel. Mereka akhirnya seperti orang asing satu dengan yang lainnya. Kamu ngomong apa saya nggak ngerti, saya ngomong apa nggak ngerti. Kita suruh ngapain nggak tahu aturannya. Seperti tadi logika daripada Rasul Paulus gitu kan. Nadanya nggak ada, dia nggak bisa dituntun seperti apa. Bagaimana ketika bangun, ini bata mau diapain lagi gitu kan. Terus nyusunnya seperti apa, ini taruh sini salah, dia marah-marah.
Saya nggak tahu dia mau ngarahin saya kemana, saya juga mau ngarahin dia juga nggak bisa ngerti gitu ya. Lalu akhirnya mereka membubarkan diri ya. Kacau balau, nggak jadi dibangun. Nggak jadi dibangun, bayangkan. Ini yang terjadi. Kalau bahasa roh itu gitu ya, misalnya ya bahasa roh tadi, kalau hanya untuk mengacau balau kan tidak bermanfaat gitu ya. Terus juga membingungkan orang gitu ya. Ya jangan dipakai di dalam persekutuan jemaat, jangan. Pribadi. Rasul Paulus bilang pribadi. Maka saya lihat bahwa Rasul Paulus menekankan gitu ya. Jemaat jangan sampai dibodohi. Ya, buat apa? Buat apa? Ya. Kayaknya epic gitu ya. Waduh, ini ada pengajar nih, hamba Tuhan ini. Dia penuh dengan Roh Kudus sebab dia setiap kali dia ibadah pasti dia berbahasa roh lah. Kami jemaat ikut-ikutan, akhirnya kita mendapat karunia bahasa roh gitu kan. Kita dalam ibadah terus mengatakan bicara mengenai bahasa roh. Itu spiritnya luar biasa. Itu hamba Tuhan diurapi oleh Tuhan gitu ya. Jadi kita kagum karena dia punya karunia bahasa roh. Jadi berasa memiliki karunia lebih plus ya, hamba Tuhan plus karena ada yang penuh urapan gitu, spesial gitu ya. Kita yang membranding seperti itu jemaat akhirnya. Kasihan sekali, kasihan ya. Saya coba lanjutkan kembali. Di ayat 18 sampai 19 tadi saya sudah kutip ya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat akan lebih suka mengucap 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Lebih baik 5 kata. Bayangkan ya. 5 kata tapi orang mengerti, diletakkan imannya. 5 kata saya coba pikirkan apa ya. Kalau saya dikasih 5 kata untuk bicara mengenai Injil. Yesus Kristus adalah juru selamat. Lebih baik saya ngomong begitu 5 kata nih. Yesus Kristus adalah juru selamat. Tapi orang ngerti, oh gitu ya, Kristus juru selamat ya. Saya harus percaya dia ya. Saya lebih baik ngomong 5 kata ini. Nah, kira-kira Rasul Paulus demikian. Daripada beribu-ribu ngomong bla 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 malam. Kadang seringkali saya ngelihat ya bahwa bahasa-bahasa lidah bagi mereka ini ke gereja tertentu, oknum tertentu, saya ngelihat itu ngomongnya diulang-ulang gitu loh. Diulang-ulang itu aja gitu loh. Sama kayak chattingan anak alay WhatsApp deh gitu kan. WKWK gitu kan. Lambreto gitu misalnya gitu kan. Nggak ngerti. Diulang-ulang. Itu chat anak alay aja ada artinya ya. Bayangkan kadang saya ngeliat ya. Saya pernah nanya ada satu oknum lah ya. Saya tanya kamu bahasa roh gitu ya. Kamu tau gak artinya apa? Saya nggak tahu, kayaknya ngeplong aja. Saya kaget. Jadi bahasa roh itu, saya berkata-kata yang penting ngeplong ada damai sejahtera. Misalnya, kalau patokannya begitu, misalnya saya gitu kan berkata-kata ini misalnya ya saya jangan sampai ini dijadikan kutipan-kutipan akhirnya mencemooh, menghujat bahasa roh. Tidak, misalnya saya mengatakan lokaloki karena saya ini damai sejahtera waktu mengucapkan lokaloki lalu saya menyimpulkan bahwa saya ini bahasa roh. Apakah bisa demikian? Padahal saya nggak tahu artinya gitu kan. Lokaloki. Jangan-jangan merek tertentu gitu kan. Merek pensil kayak merek penghapus. Misal saya nggak tahu ya. Kita menyebutkan itu terus. Jadi akhirnya kita pikir ini bahasa roh karena damai sejahtera buat saya ngeplong kalau ngomong begitu. Ini dasarnya apa gitu ya. Aduh, kadang saya berharap kita kaum awam jangan sampai tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang akhirnya membuat iman kita tidak dibangun. Nah ini yang Rasul Paulus tekankan. Akhirnya kacau balau, bubar Menara Babel. Ingat tuh, dibubarkan gitu ya. Karena mereka nggak ngerti satu dengan yang lainnya. Tapi hari Pentakosta justru Roh Kudus turun untuk mereka yang membuat mereka nggak ngerti jadi mengerti. Ini tujuan dari karunia bahasa roh sesungguhnya. Yaitu supaya orang mengerti. Karunia-karunia roh. Ya maaf ya. Karunia-karunia roh. Salah satunya ada bahasa roh, tetapi bahasa roh yang dikunci gitu ya. Ini ada nanti peraturan dalam pertemuan jemaat kalau menggunakan bahasa roh. Nanti kita akan bahas sampai di situ. Makanya karunia-karunia itu justru Rasul Paulus lebih berharga, bernubuat ya. Karunia karunia roh itu dalam pasal 12. Nanti teman-teman bisa cek, nggak salah nubuat itu ada di urutan ke-6.
Dan bahasa roh itu ada di urutan ke-8 dan itu dikunci ya. Kemarin konten yang lalu saya sudah pernah bahas gitu ya. Dikunci dengan menafsirkan macam-macam roh, lalu menafsirkan bahasa roh gitu ya. Nah selalu deh dikaitkan. Kalau bahasa roh tafsirkan, bahasa roh tafsirkan, bahasa roh tafsirkan. Ya, karena apa? Harus memuat pengertian akan kebenaran, akan pernyataan Allah. Semua Rasul Paulus menyatakan hal demikian supaya engkau meletakkan sesuatu yang bisa dimengerti. Iman seseorang dibangun atas satu pengertian akan pernyataan Allah. Sama seperti ini kan karunia seperti karunia nubuat. Apa maksud Tuhan di dalam bahasa roh yang Rasul Paulus sampaikan, lalu saya coba gali untuk saya sampaikan lagi. Ini loh isi hati Tuhan. Ini loh maksud kebenaran firman Tuhan. Ini loh, gitu loh. Ini karunia yang harus kita kejar, yaitu apa? Bernubuat, karena ini kita mempelajari. Mempelajari dengan begitu baik gitu loh, supaya tahu maksud Tuhan itu apa sesungguhnya. Dan di dalam karunia bahasa roh itu apa sesungguhnya. Supaya kita tidak menyimpang. Supaya selama ini mungkin kita menyimpang pun kita akhirnya sadar. Oh iya ya ternyata saya salah, selama ini saya pakai bahasa roh loh. Ternyata saya salah nih pakai bahasa roh. Jangan-jangan bukan bahasa roh. Dan saat ini kita bertobat. Itu jauh lebih memberi pengertian bagi setiap kita. Supaya kita tidak jauh daripada kebenaran itu sendiri. Jangan-jangan kita menjadi orang yang ditolak Tuhan nantinya. Saya berharap pada kesempatan ngopi bareng ini sore menjelang malam gitu ya. Saya harap kita benar-benar akhirnya mendapat pencerahan dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan akhiri pada kesempatan ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Nanti kita akan lanjutkan di konten berikutnya mengenai hal-hal berikutnya di dalam menggali bahasa roh. Dan kadang kalau nanti nggak cukup waktunya, kita akan bahas lah di dalam konten-konten berikut saya mengenai bahasa roh. Kita akan coba sama-sama mendalami, menyelami gitu ya. Baik, saya akan akhiri, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada sore malam hari ini. Hamba-Mu sudah memberitakan kepada firman Tuhan mengenai bahasa roh. Kami ucap syukur karena kuasa Roh Kudus tak pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Hamba-Mu berdoa, kiranya kami boleh dengar baik-baik, kami boleh rendah hati untuk kami bisa sama-sama menyelidiki. Tidak juga untuk memblok pikiran kami, Tuhan, langsung membuang kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya adalah kebenaran yang organik. Biarlah Tuhan kami boleh sadar, bukakan kami agar kami semakin hari semakin menyelidiki apa maksud Tuhan dan mau Tuhan. Terlebih lagi dalam karunia-karunia roh dan juga secara khusus membahas bahasa roh. Tuhan tolong kami semua Tuhan, urapi dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Di dalam nama yang kudus, aku mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Diberkatilah kami karena Roh Kudus terus memberkati kami lewat perkataan-Mu yang begitu hidup, yaitu firman Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan sudah mendengarkannya. Saya seruput lagi kopinya. Ingat, jangan sampai kita bingung dan dikacaukan mengenai bahasa. Tapi biarlah firman Tuhan terus boleh kita gali. Disinilah pengertian iman kita dibangun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.